Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Saudara Jiu, mengapa kamu tidak berbicara? Setelah giliran Xiaoyan, suara itu tiba-tiba berhenti diam, dan setelah beberapa saat, ada beberapa pertanyaan. Tuan Su adalah permainan saya, apa maksudmu? Keheningan Xiaoyan bukanlah karena dia berpikir, tetapi dia sengaja menunggunya, yaitu, dia membuka mulutnya untuk bertanya. Dalam menghadapi pertemuan yang tidak jelas ini, dan fakta bahwa kelompok orang gila ini tidak memiliki tujuan yang pasti sama sekali, mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan atau apa yang mereka lakukan. Jadi Xiaoyan memilih cara yang lebih mendominasi. Karena dilihat dari percakapan yang mereka dapatkan dari pertemuan sebelumnya, mereka semua memiliki pilihan baik masing-masing. Dan jam tangan ke-9 adalah Xiaoyan saat ini, dramanya adalah dia hanya drama, jadi dia tidak perlu peduli dengan mata vertikal dan merespons, bukan. Dalam hal ini, saya juga tertarik dengan Hua Chan, tetapi saya juga ingin memainkan trik. Bisakah dia? Xiaoyan bertanya ragu-ragu, setiap orang tidak memiliki tujuan yang jelas, dan kata-kata apapun yang mereka ucapkan tidak aneh, tetapi terlalu normal untuk terlihat aneh. Jika Anda tidak ingin saya bermain setelah itu, dia adalah Hua Chan telah memasuki tata letak saya. Aku akan menipunya dan melihat apakah aku bisa memainkannya ke mata pohon mati kali ini, mengatakan sedikit tidak berdaya. Namun, setelah mendengar Hua Ken, dia jelas tidak ingin Xiaoyan campur tangan, setidaknya dia tidak mencurigai identitas Xiaoyan, tetapi Xiaoyan mendengar beberapa berita dari mulutnya, dan dia melihat tata letaknya, ingin menggoda Hua Ken, meletakkan situasi hidup dan mati untuknya, dan bereinkarnasi dalam rencana saya ingin membuatnya lebih kuat, dan kemudian mengacaukan berbagai dunia satu persatu, dan menunggu saya untuk menyelamatkan drama saya setelah kematian. Sekarang ada pencegah di awal, untungnya Xiaoyan akan berbicara sampai mati lagi, jika tidak, kelompok mie panjang ini mungkin akan mengacaukan diri mereka sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, dia terdiam untuk saat ini dan bubar. Tidak banyak hal menarik yang terjadi akhir-akhir ini, jadi menyenangkan untuk membuat dunia hidup. Sebuah suara datang dari mata pohon, pertemuan pemusnahan telapak tangan tidak seteratur konferensi kekacauan, mereka lebih santai, sehingga sulit bagi orang untuk mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, mata pohon adalah yang pertama menghilang di platform batu. Kemudian sosok semua orang menghilang satu demi satu, Jiu Jin harus berhati-hati, permainan Anda tidak akan berhenti di situ. Berbicara dengan Xiaoyan, itu adalah tuan ketiga yang mengatakan ini, dan dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba membuka mulutnya kepada Xiaoyan dan itu terdengar seperti pengingat yang baik. Xiaoyan tidak menjawab, karena menurutnya, tidak akan ada orang baik di sini, dan bahkan mereka mungkin bukan orang yang pergi satu demi satu. Xiaoyan tidak pergi untuk waktu yang lama, bukan karena dia tidak ingin pergi, tetapi karena dia tidak tahu bagaimana harus pergi dan kekacauan. Pertemuan itu melewati kepergian Su Yu dengan cara yang berbeda. Bagaimana Xiaoyan mencoba pergi. Tapi untungnya, itu tidak sulit, dan konsentrasi pikirannya di wajahnya adalah saat dia bangun dari kenyataan. Wajah di depannya mengejutkan Xiaoyan, wajah ini sangat dekat dengannya, hampir ujung hidungnya menyentuh ujung hidungnya. Apa yang kau lakukan? Suara seperti lonceng perak keluar, disertai dengan semburan aroma. Xiaoyan menyingkirkan topengnya tanpa tergesa-gesa dan menghela nafas sedikit. Benar saja, saya masih belum mengetahui bahwa Anda berbohong kepada saya. Barusan, saya menelepon Anda 100 kali dan tidak ada tanggapan. Anda tidak jujur. Xiaoyan Ye, Beijing menatap mata indah dan mulut sedikit cemberut dengan marah, dan terlihat sedikit imut. Xiaoyan memilih untuk menutup pesta, dan untuk sementara, dia benar-benar mengunci Ye Beijing di sini dan melupakannya. Tetapi selama dia ditemukan, itu akan menjadi masalah waktu, tidak mungkin untuk tidak pergi ke pertemuan divisi penghancuran panjang, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, pada pertemuan berikutnya, saya akan memberitahu mereka, Anda adalah telapak tangan pertemuan. Ketika Xiaoyan tidak menjawab, Ye Beijing akan memegangi dadanya, dan dia akan melunak dan terlihat lebih bangga. Saya hanya mengenakan topeng ini dan melihat apa yang aneh. Xiaoyan berkata, tidak mungkin, aku baru saja meneleponmu, dan bahkan Ye Beijing berhenti saat dia berkata. Xiao Ye sedikit mengernyit, tidak heran dia merasa mulutnya aneh, bagaimanapun, tidak mungkin bagimu untuk berbohong padaku.
Ye Beijing tidak percaya. Xiao Yan hanya membalik telapak tangannya dan menyerahkan topeng itu kepada Ye Beijing. Kamu sendiri tidak percaya. Xiao Yan berkata bahwa dia juga kebetulan mencoba malam itu, dan jika dia membawanya ke Beijing, dia tidak tahu apakah itu akan berpengaruh. Ye Beijing melihat topeng yang diserahkan, wajahnya penuh kecurigaan. Namun, pada akhirnya, dia mengambil topeng di tangan Xiao Yan, perlahan meletakkannya di wajahnya, dan kemudian memakainya sebentar, dan pinggiran kota Beijing memiliki sedikit mata anti-inflamasi dan sehat, dan pada saat yang sama, dia adalah orang pertama yang muncul di hati Xiao Yan selama dia memakai topeng. Tetapi pada saat berikutnya, Ye Beijing bergumam dan melepas topengnya dan tampak seperti itu hanya untuk Xiao Yan, dan dia tidak melihat apa-apa. Setelah Ye Beijing berkata dengan marah, Ye Beijing mengembalikan topeng itu kepada Xiao Yan dan menyimpannya setelah mengambilnya. Lalu bisakah Anda menjelaskan mengapa saya baru saja menelepon Anda, mengapa tidak ada tanggapan? Ye Beijing masih tampak bingung, dia harus bertanya dengan jelas, dan ketika dia melihat Xiao Yan, dia tidak berbicara. Ye Beijing mengendang drum, membusungkan pipinya, bantu aku tidak hanya memanggil namamu, tetapi aku juga menciumku, kamu tidak memiliki reaksi apapun, kamu pasti pergi ke suatu tempat, kamu memberitahuku, aku berjanji untuk tidak mengungkapkannya. Ye Beijing berbisik, mencoba mendapatkan jawaban dari Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit di dalam hatinya. Mulut besar Ye Beijing ada di domain Dewa Kekacauan, dan bahkan Yi berani menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun dia tidak menceritakan semuanya, dia juga mengatakan bahwa jika dia benar-benar tahu bahwa Xiao Yan telah memasuki pertemuan divisi Mi Panjang, tidak mungkin baginya untuk kedap udara di mulutnya. Apa yang bisa dilakukan Xiao Yan sekarang adalah mati dan tidak mengakuinya. Hanya saja pada pertemuan berikutnya, jika Ye Beijing masih ada, dan dia memakai topeng lagi, rahasia ini akan benar-benar tersembunyi, dan tidak akan ada apa-apa. Itu hanya topeng, kata Xiao Yan. Oke, kalau begitu karena itu hanya topeng, kamu memberikannya padaku. Ye Beijing adalah yang juga hidup, aku tidak tahu berapa tahun monster tua, dia memiliki perasaan imut dan berperilaku baik seorang gadis, tapi dia jelas tidak bodoh, dan bahkan menyembunyikan rencananya dengan sangat dalam. Dia terlalu jelas apakah dia pintar atau tidak. Malam, Beijing adalah orang yang benar-benar memakai topeng. Jika Anda mau, Anda dapat membunuh divisi panjang sendiri. Ini bukan topeng biasa, saya hanya belum menemukan cara untuk menggunakannya untuk sementara waktu. Xiao Yan dengan tegas menolak, mata indah Ye Beijing sedikit menyipit, tetapi dia tahu bagaimana melakukannya dengan sangat baik. Pria pelit tidak ingin melupakannya, tetapi Anda benar-benar tampan dalam pertarungan ini. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia segera berubah dari ekspresi marah menjadi senyum dan apresiasi untuk anti-inflamasi. Sutra dingin di hati Xiao Yan sama dengan jarum di dasar laut dan sutra di telapak hati, yang sangat sulit bagi orang untuk mengetahui dan menebak. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.